selama puluhan tahun. Nama Aceh tak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tapi karena suara peluru, darah, dan perjuangan. Di balik kabut konflik, ada cerita tentang ketidakadilan, identitas yang dilupakan, dan sebuah gerakan yang berani menantang negara, Gerakan Aceh Merdeka. Tapi siapa sebenarnya mereka? Kenapa mereka berjuang? Dan bagaimana tragedi justru membuka jalan menuju perdamaian? Aceh memiliki sejarah panjang sebagai entitas yang merdeka. Selama berabad-abad, Kesultanan Aceh berdiri sebagai kerajaan kuat. Yang menjalin hubungan diplomatik dengan dunia luar, bahkan jauh sebelum Indonesia lahir. Namun pada awal abad ke-20, Belanda menaklukkan Aceh dalam perang panjang dan brutal. Setelah kemerdekaan Indonesia, Aceh sempat dijanjikan status istimewa, tapi janji tinggal janji. Ketika wilayah ini digabungkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 1951, muncul gejolak baru. Rasa dikhianati dan tidak dihargai tumbuh, terutama karena kekayaan alam Aceh seperti gas alam di Arun diekspor ke luar negeri. Sementara rakyatnya hidup dalam keterbelakangan, ketimpangan itu makin dalam. Dan pada 4 Desember tahun 1976, Hasan Ditiro, seorang tokoh Aceh yang lama tinggal di luar negeri, secara resmi mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka. Tujuannya jelas, memisahkan Aceh dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Hasan Ditiro bukan sekadar pemimpin. Ia adalah simbol perlawanan seorang intelektual yang pernah belajar di Amerika, namun kembali ke tanah kelahirannya demi satu tujuan, kemerdekaan Aceh. Dengan segelintir pengikut setia, ia membentuk cikal bakal milisi bersenjata GAM. Awalnya kecil, tapi ideologi mereka menyebar cepat, terutama di kalangan pemuda dan masyarakat pedalaman. Pemerintah Indonesia merespons dengan keras. Operasi militer diluncurkan, dan Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer DOM. Menetapkan keputusan Presiden tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Pasal 1. Seluruh wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer. Ribuan tentara dikerahkan dan konflik bersenjata pun membara. Semua ketentuan militer sudah berlaku, itu ada mulai detik ini. Terkesan otoriter, memang otoriter, karena memang saatnya harus otoriter. Saat kita mau demokrasi ada juga saatnya. Tapi dalam hal ini terkesan otoriter, benar. Namun yang terbakar bukan hanya pos TNI atau markas GAM, tapi juga kehidupan rakyat sipil
yang terjebak di antara dua kekuatan bersenjata. 26 Desember tahun 2004. Dalam hitungan menit, gelombang raksasa meluluh lantakan Aceh. Lebih dari 160.000 nyawa hilang. Desa-desa lenyap, rasa duka menyelimuti setiap sudut tanah Renjong. Namun di balik kehancuran, muncul celah yang tak pernah ada sebelumnya. Harapan untuk pertama kalinya, tentara Indonesia dan pejuang GAM bahu-membahu mengevakuasi korban. Bantuan internasional mengalir deras. Dan dunia menyadari, damai harus segera datang, sebelum lebih banyak nyawa hilang. Proses negosiasi pun dimulai, diprakarsai oleh pihak internasional. Perwakilan GAM dan pemerintah Indonesia bertemu di Helsinki, Finlandia. Dalam waktu singkat, dialog yang sebelumnya mustahil, kini menjadi kenyataan. Agustus tahun 2005, perjanjian damai ditandatangani, sebuah titik balik bersejarah. Setelah hampir 3 dekade perang, Aceh akhirnya memilih jalan damai.